damai di hati. Shalom. Diucapkan selamat sore. Keluarga besar Tuiwale Pagadiron yang diberkati Tuhan, di dalamnya ada keluarga Tuiwale Kaubun yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Perkunjungan ibadah jemaat Yudea Kolom 4 yang terakhir dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Nofri Tuiwale dan dirangkaikan dengan ucapan syukur keluarga dalam rangka memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Budi Tuiwale. Keluarga bersyukur dan juga pada tanggal 16 November yang lalu Bapak Nofri boleh berulang tahun yang ke-35 tahun. Keluarga bersyukur dan keluarga mengundang kita semua untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadin kita pada sore hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Demawati Darain Wawentana STH. Dan sambil mempersiapkan kita jemput semua berdiri, kita angkat pujian kasih dari sorga. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau sampai pada sore hari ini Engkau lagi masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang di rumah keluarga Tuiwale Kaubun. Keluarga juga bersyukur ya Tuhan karena pada tanggal 16 November yang lalu Bapak Nofri boleh berhari ulang tahun yang ke-35. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan juga keluarga bersyukur di mana pada tepat hari ini keluarga boleh memperingati orang tua mereka Bapak Budi Tuiwale. Tuhan telah panggil dan mereka boleh memperingati usia yang ke-1 tahun. Dan juga ya Tuhan pada hari ini keluarga boleh melaksanakan ibadah jemaat kolom 4 dan ibadah pria pembapa. Keluarga bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa, berdoa bagi jemaat-Mu atau saudara bersaudara mungkin dalam perjalanan, Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Begitu juga ya Tuhan, kami yang semua yang sudah hadir
surga berdoa khusus bagi hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk memimpin ibadah pada sore hari ini. Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana SPH, biar Tuhan Kau anugerahkan hikmat kebijaksanaan sehingga dia boleh memimpin ibadah syukur pada sore hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga kami semua ya Tuhan yang akan beribadah, Tuhan anugerahkan Roh Kudus sehingga hati dan pikiran kami benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini kami hanya menserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil ya Tuhan kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar ya Tuhan kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita angkat satu pujian kepada satu sama. Ibadat syukur memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Budi Tuyuwale, dan syukur hari ulang tahun yang ke-35 Bapak Nofri Tuyuwale, dan persekutuan ibadah Kolom 4 dan pria Bapak Kolom 4 terlapislah di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Allah surga, berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan ungkapan syukur yang meluap, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, keluarga besar yang sore hari ini boleh ada bersama-sama dengan kami jemaat Kolom, bahkan pun yang terundang, untuk mengingat kembali bagaimana Engkau Tuhan Allah yang berkarya atas kehidupan mereka, terlebih khusus anak-anak, cucu-cucu yang ada, sanak keluarga, setahun yang lalu sepeninggal dari almarhum Bapak Budi Tuyuwale. Tetapi juga rangkaian ungkapan syukur yang boleh teralami dalam kehidupan keluarga Tuyuwale Kaulur, Bapak Nofri yang boleh berhari ulang tahun yang ke-35, persekutuan ibadah Kolom dan Triakon Bapak. Maka di tempat ini Tuhan ada firman yang hendak diperdengarkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan setiap pribadi kami yang saat ini terus merindukan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk melengkapi syukur dan sukacita keluarga di sini. Roh Kudus Tuhan kiranya yang bekerja juga bagi hamba-Mu, supaya dapat memberitakan firman Tuhan ini, supaya bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atasnya. Bapa, kami tahu bahwa dalam kehidupan yang kami jalan ada banyak hal yang telah kami perbuat yang melawan kehendak Tuhan, yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa kepada ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, kuduskanlah kami semua supaya kami boleh layak ada di hadapan-Mu, bahkan kami boleh layak untuk ada di sekitar kebenaran
bagi Tuhan yang telah siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mari kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata begini: Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombanya. Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peratapannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Sebelum khotbah, boleh diundang keluarga besar yang mengucap syukur untuk membawa pujian. Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu keluarga besar Tujuan Evangelio di hari ini mengenang peristiwa 1 tahun yang lalu di tempat ini, ketika Tuhan Allah dengan kuasa-Nya mengambil seorang ayah, opa, saudara yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai oleh anak-anak dan cucu-cucu, almarhum Bapak Budi Tujuan. 1 tahun memang mungkin tak terasa bagi orang semua. Untuk keluarga melewati 1 tahun ditinggalkan oleh seorang almarhum. Tetapi bagi kehidupan anak-anak, cucu-cucu, orang-orang yang sangat terdekat dengan almarhum Bapak Budi Tujuan, bukanlah sebuah waktu yang mungkin orang yang keluar dari keluarga ini begitu cepat ada di 1 tahun. Tetapi bagi kehidupan anak-anak, apalagi telah kehilangan orang tua, mama dan papa, ini merupakan sebuah peristiwa yang amat menyakitkan, yang amat memedihkan hati, karena tidak lagi memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Tetapi beriring waktu yang berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, ketiga anak yang dikasih oleh almarhumah sang ibu dan almarhum sang ayah, Bapak Maudi, Ibu Widya, dan Ibu Bapak Nofri, tentu ini merupakan sesuatu hal yang mereka mesti dapat menata hati, menata pikiran dan perasaan mereka. Kalau sebelumnya mereka masih didampingi oleh sang ayah, opa, tetapi ketika almarhum Bapak Budi tidak ada lagi bersama-sama, tentu merupakan sebuah babak yang baru bagi kehidupan ketiga anak untuk melanjutkan kehidupan ini tanpa seorang ayah, tanpa orang tua. Dan memang ini bukanlah sesuatu hal yang sangat gampang untuk mereka hadapi. Tetapi dalam satu keyakinan dan kepercayaan iman bahwa ketiga anak kekasih bersama dengan keluarga
melalui peristiwa kematian ini. 1 tahun boleh mereka lewati dalam penyertaan dan dalam tuntunan tangan kasih. Nah, untuk itulah orang semua ada di tempat ini, orang mau datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dikaryakan Tuhan di tengah-tengah perjuangan kehidupan ketiga anak dan keluarga masing-masing, untuk tetap bertahan hidup dengan kehidupan yang masih dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Bersyukur dan bersukacita bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, boleh kita katakan ini merupakan sebuah gaya hidup bagi kita. Dan hal inilah yang menjadi perbedaan antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus hanya mengukur syukur mereka ketika mereka dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman, nyaman, tentram, hidup sejahtera. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, orang selalu diingat-ingatkan supaya mari orang bersyukur, mari orang bersukacita di dalam Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan apapun yang orang alami, orang bersyukur kepada Tuhan. Syukur dan sukacita bagi orang percaya tidak tergantung dari situasi yang ada, dari hanya kondisi-kondisi tertentu. Karena itu dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di sini kita diingatkan oleh pemazmur untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu datang bersorak-sorak kepada Tuhan, bahkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita boleh melihat kalau mengapa sampai pemazmur ini mau mengatakan bahwa kita hal ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa orang harus bersyukur, bersukacita? Mengapa orang harus bersorak-sorai, beribadah hanya kepada Tuhan Allah? Mengapa itu harus orang lakukan? Yang pertama, kata firman Tuhan kita di saat ini, karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan Allah. Sebagai ciptaannya, kita adalah milik kepunyaannya. Dan sebagai milik kepunyaannya, dia berhak untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak. Dia berhak untuk mengatur jalan hidup yang kita sementara. Walaupun terkadang pengaturan Tuhan atau walaupun terkadang melalui cara-cara yang tidak kita inginkan, walaupun cara-cara Tuhan yang Dia mau atur kehidupan kita tidak seperti yang orang bayangkan. Sebab orang percaya karena mungkin saja jalan kehidupan yang hendak Tuhan tuntun bagi kita sebelum orang menikmati berkat yang orang inginkan, sebelum orang menikmati kehidupan yang damai sejahtera, sebelum orang menikmati kebahagiaan hidup yang sejahtera, Tuhan Allah mendahulukan kita juga dengan berbagai percobaan, misalnya berbagai tantangan, berbagai pergumulan, atau juga seperti dengan keluarga di tempat ini, Tuhan melaluinya dulu dengan kehilangan dari orang-orang yang sangat terdekat, orang-orang yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu, sehingga anak-anak harus berdiri di kaki sendiri untuk berjuang mempertahankan kehidupan ini dengan mengisi hari-hari hidup yang Tuhan Allah anugerahkan, berusaha supaya dapat mengisi kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan, supaya dapat melanjutkan hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang pasti bahwa kita yang adalah milik kepunyaan Tuhan, kita pasti sangat mengetahui
tahun ditinggalkan oleh orang yang sangat mereka kasihi, yang sangat mereka cintai. Mereka harus melaksanakan semua tugas tanggung jawab mereka, termasuk dengan mendidik, mengajar anak-anak. Ada salah satu cucu yang sangat terdekat dengan opahnya. Sebelum opahnya ini meninggalkan dunia ini, tentu ini sudah digantikan dengan tugas tanggung jawab dari orang tua. Dan pasti ada masih begitu banyak lagi tanggung jawab yang saat ini sudah dan sementara dilakukan dalam rangka untuk supaya keluarga dengan hikmat Tuhan dapat tetap terus tahu bagaimana aturannya Tuhan, jalannya Tuhan yang akan Tuhan atur untuk kehidupan yang hendak dijalani. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, mengapa orang harus bersyukur, mengapa orang harus beribadah, ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Kata firman Tuhan ini, karena Allah kita itu baik. Kebaikan Tuhan Allah itu Dia lakukan tanpa batas bagi kehidupan kita manusia. Kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Kebaikan Tuhan itu tidak seperti kita terhadap orang lain. Sebab kalau orang manusia terkadang orang seperti jawaban kita, kalau dia berbuat baik pada kita, berarti kita pun akan berbuat baik pada dia. Tetapi kalau dia tidak berbuat baik pada kita, itu berarti kita juga yang akan berbuat baik kepada kita. Tetapi dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa pemazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Sebab Tuhan Allah mau menunjukkan kebaikannya dengan selalu mengasihi kita. Tuhan Allah selalu memberikan kebaikannya dengan sampai saat ini orang masih diberikan alas itu. Kebaikan Tuhan itu juga boleh dirasakan, dinikmati oleh anak-anak dan cucu-cucu sampai saat ini, boleh tetap ada di hadapan Tuhan. Boleh berbuat baik sebagai kakak beradik, walaupun tidak lagi berakhir begitu. Boleh hidup rukun dan damai, dapat menjaga satu kehidupan persekutuan keluarga Kristen yang hidup baku-baku baik, baku-baku tongkat satu dengan yang lainnya, baku memberi satu dengan yang lainnya. Segala suka dan duka boleh dirasakan bersama-sama. Tiga orang anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua, tetapi bersyukur dapat menjaga keutuhan hidup bersama walaupun tanpa orang tua. Sebab orang boleh lihat dari pengalaman-pengalaman orang lain. Karena orang tua senyata ada, mama bapaknya ada, anak satu, anak dua, anak tiga, so ini tahu kemana-kemana. Satu dengan yang lainnya tidak lagi saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tetapi bersyukur kalau di kehidupan yang dialami oleh kaum keluarga di tempat ini, ketika ditinggalkan oleh orang tua, mama dan papa, ketiga orang anak dengan kehidupan keluarga masing-masing boleh tetap utuh ada di tempat ini. Bahkan pun bersama dengan semua kita yang hadir, boleh menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan untuk mau menyaksikan bahwa betapa kebaikan Tuhan itu mereka alami, seperti dari orang tua yang sangat mereka kasih. Oleh sebab itu saat ini kaum keluarga dalam ungkapan syukurnya saat ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa mereka boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang telah mereka nikmati, yang telah mereka rasakan, seperti dari orang tua yang sangat mereka kasih. Nah, untuk itu dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan Allah anugerahkan, biarlah kehidupan anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua akan tetap terus menjadikan ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan yang
ketiga anak, cucu-cucu yang ada bersama dengan keluarga masing-masing, untuk tetap terus selalu ada di hadapan Tuhan dalam setiap persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau orang selalu ada dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, orang percaya bahwa sia-sia 1-2 jam orang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, malah Tuhan akan semakin mengenal kehidupan kita, dan kita pun akan semakin mengetahui apa maksud Tuhan dengan orang mendengarkan firman Tuhan, apa maksud Tuhan untuk Tuhan memperdengarkan, memperlihatkan satu persekutuan yang indah di hadapan kita. Sebab dengan demikian ungkapan syukur yang boleh diadakan di sore menjelang malam hari ini akan terus juga memberikan semangat baru bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di sini, supaya kita dapat melanjutkan hari-hari hidup ini bersama dengan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kalau kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan itu telah teralami dalam kehidupan orang tua sewaktu mereka masih hidup, orang percaya juga kebaikan dan kasih setia Tuhan itu pun akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan anak-anak dan cucu-cucu yang telah diberikan, asalkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu tetap hidup terus di dalam Tuhan, tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan tetap percaya bahwa kuasa Tuhan Allah yang tak terbatas itu, yang mempunyai kehidupan kita semua, yang mempunyai kehidupan kaum keluarga, pasti akan terus menyertai memberkati perjalanan kehidupan semua keluarga yang ada dalam rumah tangga ini, supaya kaum keluarga ini boleh terus dipakai oleh Tuhan juga dalam kehidupan mereka setiap hari, di tempat bekerja, di tempat bergaul, dimanapun keluarga-keluarga ini pergi dan berada. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan, bagaimana boleh menceritakan tentang kebaikan yang telah mereka alami sepeninggal dari orang tua mereka. Dan orang percaya bahwa karena Tuhan alami dalam Yesus, sehingga anak-anak, cucu-cucu, bahkan sama keluarga boleh mengucap syukur kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah saat ini. Tetapi juga dalam rangka ungkapan syukur ini pun, Jemaat kelompok 4 juga mengucap syukur kepada Tuhan karena malam hari ini merupakan hari terakhir atau ibadah persekutuan kolom terakhir di tahun pelayanan 2023, tetapi juga dengan pria Tuhan. Dan itu berarti kalau orang lagi mau melihat ke belakang dari bulan Januari sampai ada di bulan Desember ini, pelayan khusus Bapak Renato dan Bapak Diangen, UPK Dipra terlebih khusus UPK Pria Bapak telah diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan selama setahun tahun 2023 ini. Dan oleh karena itu mereka juga mengucap syukur dalam persekutuan ibadah kolom terakhir, sambil juga tetap terus bermohon sebagaimana Tuhan yang telah menuntun, Tuhan yang telah menolong, Tuhan yang telah memberkati dengan segala karunia-karunia yang telah Tuhan berikan di tahun pelayanan 2023 ini. Itu juga yang akan Tuhan rahmati di tahun 2024 bila Tuhan berkenan untuk melanjutkan tahun pelayanan 2024. Tuhan juga pasti akan menolong kehidupan semua anggota keluarga yang ada di dalamnya, supaya juga tetap menopang manusia sebab tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh tempatnya. Tapi juga bersyukur dengan Bapak Nofri karena boleh diberikan Tuhan usia 35 tahun, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, berkat 35 tahun ini boleh dialami. Kami percaya bahwa keberkatan Tuhan tetap terus menjadi bagian dari Bapak Nofri
untuk tetap terus memakai hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dengan sehat Tuhan memperpanjang hikmat Tuhan yang akan menuntun, supaya apapun yang hendak dikerjakan untuk mengisi kehidupan di usia yang 35 tahun, pertolongan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan tetap dialami. Tuhan memberkati sukacita ini, bahkan juga memberkati kita semua. Amin. Mari kita bisa berdoa. Kebaikan Tuhan terasa dan teralami dalam perjalanan kehidupan keluarga besar tujuan pada Yesus. Ketika hari ini anak-anak cucu sanak saudara mengenal peristiwa 1 tahun yang lalu, di mana Allah Tuhan Allah yang punya kehidupan telah memanggil orang yang sangat mereka kasihi, mereka cintai dan mereka hormati, seorang upah saudara yang dikasihi Bapak Guru di luar. Selama setahun ini kasih setia Tuhan sangat mereka rasakan. Apalagi ketika mereka harus menatap hati, pikiran dan perasaan ketika rasa kehilangan itu menderah kehidupan anak-anak dan cucu. Seakan-akan mereka kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan dalam hidup. Tetapi doa dari umat Tuhan, doa dari setiap orang yang datang di tempat ini sangat menghibur, yang menghibur, yang menguatkan, tetapi juga firman Tuhan yang hidup yang telah ditaburkan itu berbuah indah dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga 1 tahun ini mereka dapat melewatinya dengan ungkapan syukur, dengan sukacita, tetapi juga dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab mereka boleh berjuang untuk melanjutkan kehidupan yang tidak Allah. Mereka menghargai hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka sebagai anak-anak yang telah ditinggal. Bapak Audi, Ibu Lydia, dan Bapak Novi bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bahkan bersyukur walaupun mereka tidak lagi berayah beribu, tetapi mereka tetap hidup satu di dalam Tuhan, rukun damai. Tetap terus mereka boleh saling memberi perhatian, saling menopang dalam hari-hari hidup yang mereka jalani. Cinta kasih dari orang tua tetap terus mereka pegang, mereka jaga, sehingga itulah mereka sebagai kakak beradik boleh ada sampai di saat ini. Boleh kami saksikan bagaimana kedekatan mereka, bagaimana kasih yang telah mereka taburkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kehidupan selanjutnya yang masih Tuhan percayakan untuk mereka miliki akan tetap terus mereka pergunakan dengan baik dalam segenap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dalam pergaulan mereka, dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tetaplah Engkau Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka ketika ada berbagai macam pergumulan, penderitaan, tantangan hidup yang harus mereka hadapi, yang diizinkan oleh
Sebab kalau mengandalkan kekuatan dan kuasa manusia itu terbatas dan pasti itu sangat dialami dan kita tahu keluar dari bersyukur. Sebab itu Tuhan, sukacita mereka, ungkapan syukur mereka di saat ini diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, supaya di kehidupan yang mereka alami, mereka juga tetap terus mengungkapkan syukur hanya kepada Tuhan, tetap berterima kasih kepada Tuhan apapun kehidupan yang nantinya akan mereka jalani setelah bersyukur. Setelah mereka akan kembali lagi ke kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan ingat-ingatlah mereka selalu supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani, tetap terus ada dalam persekutuan ibadah seperti yang Tuhan Allah inginkan, karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan menginginkan itu ada dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena itulah Tuhan juga yang boleh mendasari kehidupan kami terus sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan ada dalam Tuhan. Terima kasih Bapa sekali. Ada persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Berkati apa yang telah kami berikan. Sambil juga kami berdoa Tuhan, ajar kami terus juga untuk tetap dapat bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kami alami, dan kami akan juga tetap mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu, karena kami tahu Engkau Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik kepada kami lewat berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Bagian-bagian berkat yang hendak kami terima itu telah Tuhan siapkan untuk kami lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat segala sesuatu aktivitas yang kami lakukan. Kami yakin itu ada, dan biarlah dengan hikmat Tuhan kami dapat mengelola setiap berkat Tuhan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga kami masing-masing, tetapi juga bagian berkat yang Tuhan sediakan untuk kami pakai dalam kami menopang berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat gereja Tuhan, tetapi juga bagi orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan. Ya Tuhan Bapa sekali, di dalam ibadah ini merupakan ibadah persekutuan kelompok akhir di tahun pelayanan 2023. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi Bapak Penatua dan bagi Bapak Yakin, bahkan bagi UPK Pitra dan tim doa yang ada di dalamnya. Tuhan tetap memberikan mereka sehat, kuat, umur panjang, sehingga mereka dapat melakukan bagian-bagian pelayanan yang telah Tuhan percayakan sampai pada akhirnya di tahun pelayanan 2023. Bapak Saudara, kami tahu bahwa ini semua boleh mereka alami bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi mereka imani itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan yang boleh mereka alami dalam setiap pelayanan selama setahun ini. Bapak pimpin terus semua anggota keluarga yang ada di bawah supaya mereka juga tetap terus dapat memberi diri dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan semua pelayan-pelayan yang ada. Ketika nantinya juga akan mempersiapkan kegiatan atau ibadah menyambut nama Yesus Kristus di tahun 2023. Tetaplah Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka, supaya pada waktunya nanti ada begitu banyak anggota jemaat keluarga-keluarga yang ada di kolom untuk memberi diri ada dalam persekutuan ibadah yang bersama. Terima kasih Bapak sekalian. Kehidupan semua orang yang boleh Tuhan himpunkan menjadi satu dalam ibadah syukur di tempat ini. Kiranya terus ada dalam keberkatan Tuhan.
pemeliharaannya tetap terus kami rasakan. Ini kami Tuhan yang dapat berdoa syukur dan berdoa kepada-Mu. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga di sana. Berikanlah kami kami dan ampunilah dosa kami sehingga kami tidak mampu menyesal. Janganlah kami berdosa dan lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri di dalam Tuhan bersiap kami. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai dan memberkati keluarga besar Tuyuwale Panderot, menyertai dan memberkati kita semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu Bapa di surga, karena kami sudah menyertai, memberkati ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Kami percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi Kadin, Ibu Pendeta Rimawanti Wawontana, sarjana teologi, yang sudah menuntun ibadah pada sore menjelang malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaannya, di dalam tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Darai Wawontana. Biarlah ya Tuhan, Engkau beri buah sehat kepada keluarga dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah saat ini. Biar Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, berdoa bagi kaum keluarga di sini yang telah membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah. Biar Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga. Bapa, sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah dengan keluarga. Sebagaimana Tuhan sudah tuntun kami boleh tiba di tempat ini, Tuhan juga akan menyertai, memberkati. Ketika kami akan pulang sebentar, biarlah boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, keluarga boleh menyediakan berkat, merupakan santap kasih. Sebelum kami mencicipinya ya Tuhan, biar Engkau memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan keluarga. Engkau memberkati tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Dan semuanya akan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga, biarlah berkat selalu limpah di dalam kehidupan keluarga. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan
sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah syukur kita pada sore menjelang malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan baik. Dan mengatasnamakan seluruh jemaat, para undangan yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana, Sarjana Teologi. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanan, memberkati kehidupan keluarga dan Wawentana. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat, para undangan yang boleh bersama-sama hadir beribadah pada sore menjelang malam hari ini. Tentu juga Tuhan akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan kepada keluarga Tuwale Kawulur yang boleh menyediakan tempat untuk kami jemaat Kolom 4 beribadah pada malam hari ini, yang merupakan ibadah terakhir di periode 2023. Tuhan Yesus akan menyertai memberkati kehidupan keluarga. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari Dipra dan Persus Kolom 4. Namun pertama kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kesaksian dari Bapak Nofri. Damai di hati. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kadin pada malam hari ini, Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana STH yang sudah memimpin ibadah malam hari ini. Terima kasih dalam tugas pelayanan dan keluarga. Terima kasih kepada ketua Diaken dan seluruh anggota Kolom 4. Terima kasih kepada Ibu Ketua hadir jadi, dan juga untuk keluarga besar dari Papa, ada Bapak kita kakak, adik dan adik,
mulai dari anak setelah akhir. Penyampaian dari majelis kolom akan disampaikan oleh Bapak Ketua Chris Omokau. Silakan. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ketemu di rumah keluarga besar di luar Mandiri. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Desember 2020. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini rencana Tuhan, karena jadwal ibadah kolom 4 sebenarnya di tanggal 16 atau tanggal 19 November berkaitan dengan ke-35 dari Bapak Novi, tapi atas permintaan keluarga ibadah kolom 4 yang tadinya di bulan November diminta kalau boleh ada ucapan syukur berkaitan dengan dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga 1 tahun Bapak almarhum Budi Tuhan. Dan Persus menyambut baik dengan tawaran itu, sehingga hari ini kita boleh ketemu di sini berkaitan dengan peringatan 1 tahun dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Bapak almarhum Budi Tuhan. Sebagaimana disampaikan tadi, tidak terasa 1 tahun perlindungan Tuhan buat kita semua, sehingga orang boleh baku dapat lagi di sini. Tentu terima kasih yang pertama tadi kita Rimawati dari Wawet Anak STH sebagai pendeta pelayan di Jemaat Bumi Yudi yang kedua, dan Ibu Pendeta Rima juga yang memimpin ibadah mulai dari buka penghiburan sampai 40 hari dan juga saat ini di 1 tahun. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Pendeta Vali Elialu sebagai Ketua BPMJ Jemaat Geming Yudi yang kedua yang baru, dan mungkin baru kali ini hadir di rumah ini. Dan ini sekedar pengenalan buat Ibu. Terima kasih buat MC Ibu Aleta Sungai Smese sebagai Ketua Tim Doa di Kolom. Dan sebagai tim ucapan terima kasih selanjutnya, terima kasih buat semua yang hadir, baik keluarga besar Tujuh Wali Ade Irot, dan mungkin ada keluarga Tujuh Wali Kamulur yang boleh hadir. Terima kasih banyak ya. Dan informasi untuk pelayanan besok hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 Jemaat Kolom 4 bertugas menyanyi pukul 9 di gereja, dan lagu yang kita nyanyikan yaitu lagu yang tadi, yaitu Indah Sebagai Eden, sebagai tanda orang masuk di Minggu Advent pertama di tanggal 3 Desember 2023. Dan tadi tanggal 2 Desember 2021 ada ibadah Sabtu berdoa Kolom 4, cuma orang 2 yang hadir, kita dari Ibu Aleta. Nah, diharapkan di 2024 nanti semakin banyak anggota Jemaat Kolom 4 yang boleh hadir di Sabtu berdoa. Karena tadi juga dalam pokok doa mengingatkan supaya setiap anggota jemaat lebih banyak lagi beribadah. Apakah itu ibadah gereja, ibadah kolom, ibadah bipra, dan ada ibadah Sabtu berdoa. Demikian, dan ibadah berikut tahun 2024 nanti akan diumumkan lagi ya, nanti akan diumumkan melalui WA untuk kita diskusi lagi dengan pelayan khusus. Dan lebih penting, tanggal 18 Desember hari Senin 2023 adalah ibadah Natal Kolom 4 bertempat di gedung gereja jam 7 malam. Untuk Kadin nanti kita akan mendengarkan informasi dari BPMJ, karena ini sudah menyambut Natal, jadi tentu akan diatur oleh BPMJ sampai mulai Kadin siapa yang membawa sambutan. Demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai.